Baik teman-teman, di video ini adalah panduan ketika teman-teman join ke Metapost. Apa aja sih yang harus dipersiapkan, termasuk dari fungsi aplikasi itu sendiri ya. Nah, ketika teman-teman join, jika ingin lebih paham, yaitu teman-teman membutuhkan 3 aplikasi ya. Nah, 3 aplikasi itu apa aja? Jadi gini teman-teman ya. Ini saya rasa ini sudah pada punya, itu salah satunya. Kemudian aplikasi wallet. Nah, ini aplikasi wallet ya. Dan aplikasi market. Nah, ini ya, market kripto. Nah, kita bahas satu persatu teman-teman ya. Jadi prosesnya seperti ini teman-teman ya. Dari mobile banking kita atau m-banking, itu kita prosesnya deposit ke market kripto. Jadi market kripto ini adalah satu exchange yang dimana tempat pertukaran antara rupiah ke kripto. Begitu juga sebaliknya, dari kripto ke rupiah ya. Dan jadi contohnya seperti ini, kita misalkan deposit ke aplikasi Pintu ataupun ke Indodax ataupun ke toko kripto. Nah, ini sama ya, aplikasi market ini namanya, market kripto gitu. Nah, setelah kita deposit ke aplikasi tersebut, yaitu di sana membeli kripto ya, Cryptomatic. Kemudian nanti kriptonya itu kita kirim ke wallet ya. Contohnya dari Pintu di sini ke sini ya. Ya. Nah, saya akan kasih lurus aja, misalkan dari m-banking di sini masuk ke aplikasi Pintu, dari Pintu masuk ke aplikasi Trust Wallet atau token Postcat. Seperti itu ya. Dari sini juga sama, bisa ke Trust Wallet ke sini. Nah, itulah prosesnya teman-teman ya. Begitu juga ketika teman-teman mau pencairan ya. Misalkan saldo kita dari sini, nanti kita kirim ke market ya. Di sini kita lakukan pertukaran dulu dari kripto ke rupiah. Setelah jadi rupiah bisa ditarik ke m-banking, kalau enggak ke dana ke sini ya, kalau dari aplikasi itu. Seperti itulah prosesnya ya teman-teman. Jadi 3 aplikasi itu adalah untuk mengakses rupiah kita, kemudian untuk melakukan pertukaran, dan ini wallet kita, aplikasi wallet kita ya. Nah, saya akan lebih membahas kepada aplikasi wallet ya ini. Karena aplikasi wallet itu banyak, ada token Postcat, Trust Wallet, SafeVal, MetaMask. Nah, itu sama aplikasi wallet. Nah, yang harus teman-teman pahami bahwa saldo kita bukan disimpan di aplikasi ini, bukan ya, tapi di wallet gitu, di wallet kripto. Nah, wallet kripto itu ketika kita membuatnya itu menggunakan frase 12 kata. Nah, sana ya. Kalau ini hanyalah aplikasi wallet ya, aplikasi tambahan. Secara gambaran sederhananya dia nggak jauh seperti ini teman-teman ya, dia punya fungsinya. Itu aja lah yang mudah dipahami ya. Contohnya kalau di mobile banking sini, uang kita kan ada di bank tuh ya. Tapi kita bisa mengaksesnya lewat aplikasi ini. Seperti itu teman-teman ya. Begitu juga dalam kripto, uang kita ada di wallet blockchain di sana, tapi kita bisa mengaksesnya lewat aplikasi ini. Seperti itu teman-teman ya. Nah, kemudian ada beberapa hal yang harus teman-teman pahami dalam aplikasi. Kita akan login ke aplikasinya, teman-teman ya. Contohnya di token Postcat di sini. Nah, ketika kita join, teman-teman tentu di awal itu mengisi saldo Matic ya, Matic dan DAI sesuai dengan kebutuhan level teman-teman. Nah, kita pahami fungsi dari saldo Matic ini untuk apa. Saldo Matic akan digunakan sebagai gas fee ya ke blockchain Polygon, karena Metapost kita ada di jaringan blockchain Polygon. Nah, ketika kita melakukan transaksi di blockchain, butuh yang namanya gas fee ya, atau admin lah. Nah, itu masuknya nanti kepada para miner seperti itu, yang akan mengeksekusi nanti, mengesahkan transaksi. Nah, makanya kita butuh yang namanya gas fee. Kalau di jaringan
blockchain Polygon, maka kita butuh Matic ya sebagai gas fee-nya. Kalau ada di jaringan Binance, maka kita butuh yang namanya BSC. Ataupun di jaringan blockchain Tron nanti butuh juga CoinTRX seperti itu. Jadi masing-masing blockchain dia masing-masingnya itu punya koin tersendiri ya, yang akan digunakan sebagai gas fee. Koin dan token itu beda teman-teman ya. Nah kemudian di sini teman-teman tentu mengisi token ya, token DAI. Ini token ya, bukan koin. Kalau koin itu dia punya blockchain sendiri. Kalau token dia itu hanya nempel ke blockchain gitu, hanya nginduk ya. Contohnya token DAI ini berada di jaringan Polygon. Nah dia nginduk ke Matic gitu. Kita lanjut ketika teman-teman isi saldo pas awal join. Nah dia akan menggunakan token DAI. Nah token DAI ini yang akan digunakan membeli Matrix tekstil di Metaverse nanti. Begitu juga pembayarannya menggunakan token DAI ya. Itu secara gambaran sederhananya. Kemudian ada beberapa hal lagi yang harus teman-teman ketahui. Perhatikan di sini ketika klik ini. Nah, ini adalah nomor rekening kripto kita ya, atau alamat wallet kita gitu. Jadi setiap wallet itu punya nomor rekening masing-masing ya, yang berbeda. Begitu juga frasenya. Nah itu sekilas aja, nanti tahapan swap dan kirim koin itu ada di video selanjutnya. Nah saya ingin lebih menekankan lagi buat teman-teman, ketika teman-teman membuat wallet itu akan ada banyak sekali airdrop kripto. Nah ini padahal saya tidak membelinya, tapi tiba-tiba muncul. Nah itu adalah airdrop apa sih dari hackernya, di staking gitu. Nah dia memancing kita gitu, supaya kita nge-swap koin tersebut. Ketika kita swap ataupun mencoba mengirim, maka saldo kita bisa aja kena jebol nanti. Karena mereka punya akses ke wallet kita ya. Yang salah bukan ininya ya, tapi kitanya. Contohnya kalau di mobile banking, kenapa harus terkonfirmasi ketika ada yang memberikan link tertentu gitu. Walaupun yang punya sandi hanya kita gitu. Tapi mereka bisa masuk karena kita yang konfirmasi. Nah di sini juga sama teman-teman, dalam kripto ketika kita mengkonfirmasi maka nanti mereka punya akses gitu. Nah ini adalah airdrop kripto itu nggak boleh di apa-apain ya teman-teman, cukup matikan aja ya. Jadi cara mematikannya di sini klik aja nih, ada ini. Nah di sini ada my token. Ini penting sekali ya buat teman-teman. Kalau teman-teman nggak merasa membeli token tersebut, nggak usah diapa-apain, biarkan aja. Nah kita lihat di sini. Nah ini kan mint tuh ya. Oke, nah ini kita buat seperti itu, klik ya, maka jadi hilang tuh. Oke seperti itu ya. Kemudian bagaimana di Trust Wallet? Sama teman-teman, di Trust Wallet juga ya. Di Trust Wallet juga sama, suka ada airdrop token kripto, kemudian airdrop NFT ya. Nah ini harus hati-hati teman-teman ya. Kita masuk ke Trust Wallet, dan di sini biar lebih jelas ya di Trust Wallet. Nah ini, maaf bukan yang ini ya. Kita masuk ke wallet Metaverse. Nah yang ini, ketika teman-teman klik NFT di sini akan ada banyak sekali. Nah ini ada rayuan-rayuan gombal dari para hacker ya, yang dimana mereka mengirim airdrop NFT. Bayangkan, kita dapat puluhan ribu dolar tuh ya, iming-imingnya. Tapi jangan salah, ketika teman-teman mengkonfirmasi nanti mencoba ngirim atau mencoba menjual NFT ini, maka siap-siap saldo teman-teman kena jebol juga ya. Seperti itu, jadi harus hati-hati. Nah ini nggak boleh diapa-apain teman-teman ya, tuh. Ini banyak sekali ya. Teman-teman bisa menyembunyikannya ya. Contohnya gini. Teman-teman klik. Nah, klik salah satu, misalkan ini sisi merah ini ya. Klik. Nah, ini jangan diapa-apain, perhatikan di sini. Klik. Nah, ini aja klik ya. Oke. Maka dia akan tersembunyi gitu ya, teman-teman ya. Itu aja teman-teman. Dan satu lagi, saldo kita bukan ada di wallet aplikasi ini ya, tapi di wallet blockchain langsung gitu. Nah
Kalau misalkan kita hapus aplikasi ini, kita masih bisa membukanya di aplikasi lain. Contohnya ini kan saldo saya sama tuh ya. Nah, ini nominal 131 DAI. Kita tengok di token Bosket. Nah, sama juga teman-teman ya. Jadi kalaupun misalkan dihapus nih dua aplikasi ini, hapus aja. Kita masih bisa membukanya di aplikasi sini, MetaMask ya. Itulah, itu membuktikan bahwa saldo kita bukan ada di aplikasi tersebut ya. Nah, saya akan sedikit menambahkan ini buat teman-teman. Perhatikan di Play Store. Ini akan berguna sekali nanti ketika teman-teman mendapatkan calon member yang melihat komentar negatif di Play Store ya. Kenapa di sini bisa istilahnya ada yang saldo hilang, ada yang ini ya, bahkan bintang-bintangnya itu inilah negatif ya gitu. Nah, kenapa saldo kita bisa hilang padahal perasanya itu ada di kita sendiri yang pegang? Siapa yang salah? Yang salah dia sendiri yang punya wallet. Kenapa digunakan main airdrop? Kenapa digunakan ngeklaim-klaim airdrop gratisan? Kenapa juga digunakan untuk main airdrop NFT? Ya, sudah tahu itu jebakan. Ketika teman-teman mengkonfirmasi pengiriman airdrop tersebut, maka siap-siap mereka punya akses ke wallet kita. Yang terjadi hilanglah ya, seperti yang mereka komentar negatif seperti ini. Gitu. Ini satu senjata buat teman-teman nanti untuk menjelaskan ke calon member kenapa kok komentarnya negatif. Teman-teman kasih tahu itu dari mereka yang tidak paham tentang wallet ya. Termasuk di token Bosket, cuma untuk token Bosket kita nggak terlalu banyak ya yang negatifnya. Kalau token Bosket di sini ya bintangnya lebih banyak gitu, makanya kita lebih rekomendasi token Bosket. Nah, di sini lebih banyak yang ngasih bintang 5 ya. Di sini lebih banyak yang positif juga gitu. Nah, gitu teman-teman ya. Itu aja sedikit pengetahuan buat teman-teman yang baru-baru join ya. Tahap video ini nanti kita next di video selanjutnya pembahasan dari wallet-wallet tersebut, fungsinya, dan bagaimana menjaga keamanan wallet kita. Menjaga keamanan wallet kita tiada lain adalah jangan digunakan main airdrop, jangan klaim-klaim kripto gratisan, jangan digunakan main airdrop ini ya, NFT. Wallet kita aman 100% ketika kita hanya digunakan untuk ke Metaverse aja. Oke, semangat selalu teman-teman ya. Itu sedikit tambahan dari saya buat teman-teman yang baru join agar paham dengan fungsi-fungsinya dan manfaatnya ya. Oke, teman-teman, kita lanjut ke part 2 ya. Nah, kita di sini akan belajar cara nambahkan wallet, cara import wallet, kemudian cara swap dan cara ngirim koin. Seperti itu teman-teman ya. Pertama-tama tadi harus teman-teman ini juga fungsi dari dua kripto ini, yang dimana Matic untuk Gaspi, kemudian token DAI untuk ke Metaverse, dan kita dibayarnya juga nanti menerima DAI ya, yang dimana DAI ini adalah token, sementara Matic ini adalah koin. Token dengan koin itu berbeda ya. Kalau Matic itu koin dia punya blockchain sendiri. Kalau token dia hanya nempel ke koin ya. Contohnya di sini DAI dia token nempel ke Matic gitu. Dia hanya nginduk aja teman-teman ya. Nah, sekarang kita belajar cara swap. Cara swap teman-teman begini. Kenapa kita harus melakukan swap ketika mau dikirim ke market? Karena untuk di market teman-teman belum tersedia untuk DAI jaringan Polygon. Nah, yang tersedia itu baru di baru di toko kripto. Kalau teman-teman ngirim DAI ya, ngirim DAI ini ke toko kripto, ke toko kripto itu bisa ya, karena di sana sudah tersedia DAI jaringan Polygon. Sementara kalau ke market lain seperti Vintu, Binance, Indodex itu belum tersedia gitu. Makanya teman-teman wajib nge-swap dijadikan koin dulu ya. Jadi misalkan punya DAI, jadikan Matic dulu teman-teman ya. Setelah jadi Matic baru nanti dikirim ke market.
Seperti itu teman-teman prosesnya ya. Ini sedikit penambahan pelajaran buat teman-teman. Lalu bagaimana cara kita melakukan swipe? Nah, perhatikan di sini bisa dari sana ya, atau bisa klik die. Ya, di sini juga bisa ya, klik die-nya. Nah, kalau kita klik die di sini ada pertukaran ya, ada pertukaran di sini. Seperti ini ya. Nah, dia akan kembali ke sini. Jadi posisikan teman-teman die di atas, matic di bawah. Karena kita akan menjadikan matic ya. Masukkan nominal berapa yang akan di swipe di sini, klik saja. Misalkan contohnya 100. Nah, nanti kan akan muncul tuh ya. Jadi 125 matic, nanti tinggal setujui. Seperti itu ya. Itu aja prosesnya teman-teman ya. Lalu bagaimana kalau misalkan awalnya itu seperti ini? Nah, matic di atas. Teman-teman klik aja di sini ya. Kemudian nanti di sini nampaknya itu bukan die, tapi dia masih 0. Klik aja. Nah, di sini nanti tinggal cari yang die, tinggal diklik. Gitu, makanya akan nampak seperti ini ya. Oke, itu cara swipe teman-teman ya. Kalau untuk cara ngirim itu sederhana sekali, nanti tinggal klik matic. Kemudian di sini klik transfer. Nah, di sini klik transfer lagi, teman-teman ya. Nah, di sini baru masukkan alamat wallet dari aplikasi market exchange teman-teman sendiri ya, seperti Vintu ataupun Indodex ataupun toko kripto. Kemudian masukkan nominal di sini. Habis itu konfirmasi. Gitu aja, teman-teman ya, cara swipe dan cara ngirimnya. Kemudian tahap selanjutnya, bagaimana cara menambahkan wallet? Karena di sini kita bisa banyak wallet, teman-teman ya. Kalau teman-teman perhatikan di sini diklik garis 3 kiri kanan, kiri atas ya. Nah, di sini saya ada beberapa wallet ya. Nah, ini caranya seperti ini teman-teman ya. Klik di sini. Ini untuk token Postcat ya. Nah, di sini kita jangan lupa pilih jaringan Polygon kembali. Seperti ini. Oke, nah di sini teman-teman bisa impor wallet. Jadi nanti tinggal diimpor 12 katanya ya. Atau buat dompet lagi ya. Kalau teman-teman ingin menambahkan wallet berarti pilihnya yang buat dompet ya. Buat dompet seperti ini. Kemudian buat dompet lagi yang atas. Nah, di sini prosesnya sama seperti pertama kali bikin. Seperti itu aja, ini gak akan panjang karena panduan sudah banyak ya. Ini hanya sekilas. Begitu juga kalau teman-teman mau impor wallet. Misalkan nih, wah saya habis download ulang aplikasinya. Teman-teman pilihnya impor nanti ya. Pilih impor, kemudian pilih pemulihan frase. Nah, baru tempel 12 katanya di sini. Kemudian di sini biasa seperti biasa ya, masukkan sandi. Oke, itu satu. Kemudian bagaimana caranya ketika teman-teman ingin melihat wallet orang lain? Bisa teman-teman ya, klik di sini. Oke, di sini pilih impor. Nah, di sini pilih lihat wallet. Nah, di sini baru alamat wallet dari member kita atau milik siapapun tempel di sana. Kemudian ini boleh ganti nama, ini centang, kemudian impor. Maka nanti akan muncul ya saldo mereka itu akan kelihatan. Gitu teman-teman ya. Nah, itu untuk di token Postcat. Bagaimana untuk di Trust Wallet? Sebenarnya untuk di Trust Wallet sama aja teman-teman ya. Contohnya di sini saya juga punya beberapa wallet ya. Beberapa wallet. Nah, ini penampung penyimpanan. Banyak sekali di sini juga ada exchanger, itu saya pisah-pisah ya. Di sini juga ada micin. Nah, ini yang jangan dicampur ya. Ketika teman-teman main micin seperti ini nggak boleh dicampur, harus dipisah ya. Bagaimana cara menambahkannya? Sama teman-teman tinggal tambahkan di sini. Nah, di sini tinggal create new wallet ataupun already ini ada import wallet ya. Jadi teman-teman tinggal klik aja kalau mau import wallet. Begitu juga untuk melihat saldo orang lain bisa ya lewat aplikasi ini juga.
Gitu teman-teman ya. Itu aja sedikit tambahan buat teman-teman ya. Saya titip sekali lagi, untuk wallet kita khususkan hanya untuk Metaverse aja. Gak boleh digunakan main airdrop, gak boleh digunakan main machine, gak boleh juga digunakan untuk main NFT lain selain dari NFT Metaverse. Seperti itu ya. Semangat selalu.